Bab 501 Jika saya ingin membunuhnya, apa yang dapat Anda lakukan? He Qizeng dan Gao Yazi terus bertanya-tanya sampai akhirnya mereka tiba di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1. Mereka berdua hendak menelepon Ye Feng. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara di pintu. Pintunya tidak terkunci. Masuklah. Mereka berdua bergegas merapikan pakaian mereka dan mendorong pintu hingga terbuka. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam villa, mereka berdua melihat sebuah batu diletakkan di pintu. Tanda seru, tanda seru. Ini, kelihatannya seperti batu giok mentah, kan? Lagi pula, He Qizeng bekerja di industri konstruksi, jadi ia memiliki pengetahuan tentang batu giok mentah. Benar, itu memang batu giok mentah. Lagi pula, itu giok kekaisaran yang langka. Yang lebih langka lagi, ukurannya sebesar itu. Ini setidaknya bernilai beberapa ratus juta, kan? Setelah Gao Yazi melihat batu permata mentah itu, dia semakin terkejut. Beberapa ratus juta. Kamu yakin? He Qizeng terkejut. Saya tidak salah. Perusahaan kami sering mengirimkan batu giok mentah, jadi saya tahu sedikit tentangnya. Kami pernah menerima kiriman sepotong batu giok mentah beberapa waktu lalu. Baik dari segi ukuran maupun bahan, kualitasnya jauh lebih rendah daripada batu giok ini. Akhirnya, kami menjualnya dengan harga lebih dari 100 juta. Gao Yazi berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia langsung menjelaskan kepadanya. Mendesis. He Qizeng menarik napas dingin. Batu permata mentah senilai beberapa ratus juta dolar benar-benar dipajang di pintu sebagai hiasan. Tuan Ye ini agak terlalu sombong, iya. Gao Yazi mengangguk setuju. Dia bukan hanya arogan. Dia tidak manusiawi. Begitu mereka berdua memasuki pintu, mereka ditempatkan dalam posisi yang sulit. Mereka semakin menghormati Tuan Ye. Tuan Ye ini pastilah seorang petinggi negara yang muda, dewasa, dan banyak akal. Namun, saat keduanya memasuki ruang tamu, mereka berdua tercengang. Tak perlu dikatakan, ruang tamunya mewah. Yang benar-benar membuat mereka tercengang adalah pria yang sedang berbaring di sofa. Usianya sekitar 20 tahun, sangat cocok dengan Tuan Ye yang dikabarkan itu. Namun, citranya saat ini benar-benar sedikit. Tidak begitu elegan. Ye Feng setengah telanjang, dan dia hanya mengenakan celana. Tubuhnya dipenuhi jarum perak, membuatnya tampak seperti landak. Tuan Ye, apa yang sedang Anda lakukan? Gao Yazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ye Feng mengangkat tangannya. 2 hari ini di kota Binhai, angin laut bertiup terlalu kencang, badanku agak lembab, aku akupuntur. Jangan jadi orang luar. Duduklah dimanapun kau mau. Tuan Ye tahu akupuntur. Sungguh. Anda sangat serba bisa. He Qizeng tertawa canggung dan duduk di sofa bersama Gao Yazi. Memiliki lebih banyak keterampilan tidak membebani tubuhmu. Bagiku, 2 hal terpenting adalah uang dan kehidupan. Jika kau bisa mengendalikannya sendiri, cobalah untuk tidak menyusahkan orang lain, canda Ye Feng sambil melepaskan semua jarum perak dari tubuhnya. He Qizeng dan Gao Yazi juga mengeluarkan dokumen serah terima untuk dibacanya. Ye Feng cukup paham akan hal ini. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia pun menandatanganinya. Setengah jam kemudian, semua dokumen ditandatangani. Kedua perusahaan ini secara resmi akan menjadi miliknya. Ye Feng menyeduh secangkir teh untuk mereka berdua. Biasanya aku tidak ikut mengelola perusahaan, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk mengelola kedua perusahaan ini di masa mendatang. Inilah yang seharusnya kita lakukan. He Qizeng dan Gao Yazi mengangkat cangkir teh mereka dan bersulam untuknya dengan teh, bukan anggur. Saat ini, perasaan yang Ye Feng berikan kepada mereka lebih seperti anak tetangga, bukan seperti orang penting dalam dunia bisnis. Hal ini membuat mereka sedikit kecewa. Di bawah kepemimpinan bos seperti itu, apakah ada masa depan? Ye Feng bersandar di sofa dan menyilangkan kaki. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Tang Fusan? He Qizeng dan Gao Yazi saling memandang. Mereka akhirnya sampai pada topik utama. Kami semua pekerja bahan bangunan, jadi saya cukup kenal orang ini. Saya ingin tahu apa yang ingin ditanyakan Tuan Ye. He Qizeng adalah orang pertama yang berbicara. Wajah Ye Feng tampak polos seperti pemuda. Kalau aku mau membunuhnya, apa boleh buat? Puff. He Qizeng, yang sedang minum teh, meludahkannya. Dia tidak menyangka Tuan Ye tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang mematikan seperti itu. Ini. Apakah Tang Fusan menyinggungmu? Kenapa kau ingin membunuhnya? Dia menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Kamu nggak perlu tahu itu. Kamu cuma perlu jawab pertanyaanku. Ye Feng mengambil cangkir teh dan mencicipi dahong pao, lalu meludahkan daun teh. He Qizeng tahu bahwa Tuan Ye sedang mengujinya. Jika jawabannya tidak memuaskan,
pihak lain mungkin akan menggantinya tanpa ragu. Setelah berpikir sejenak, ia berbicara lagi. Sebenarnya, jika kau ingin berurusan dengan Tang Fusan, sekaranglah kesempatan terbaik. Ye Feng mengangkat alisnya. Apa maksudmu? He Qizeng merenung sejenak lalu melanjutkan, karena ada masalah dengan rantai modal Fusan Building Materials, mereka baru-baru ini merampok Peter untuk membayar Paul. Tang Fusan bahkan datang menemui saya dan meminta saya membantunya, tetapi saya menolak. Ye Feng penasaran. Kenapa kamu menolaknya? He Qizeng menggelengkan kepalanya. Karena orang ini agak jahat. Aku tidak suka berurusan dengan orang seperti itu. Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Berarti kau punya cara untuk menghancurkan Fusan Building Materials. He Qizeng menepuk dadanya dengan percaya diri. Kalau dulu, aku tak berani menjaminnya. Tapi, dengan kerjasama Ketua Gao, aku bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Ye Feng menoleh ke arah Gao Yazi. Benarkah? Gao Yazi langsung mengangguk. Semua perusahaan bahan bangunan besar di Yangcheng bekerja sama erat dengan perusahaan kami, termasuk Fusan Building Materials. Bisa dibilang, di bidang transportasi Yangcheng, kami sudah membentuk monopoli. Tanpa izin kami, mereka tidak akan bisa mengangkut bahan bangunan mereka. Dia tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatannya kepada bos barunya, jadi tentu saja dia tidak berani menahan diri. Ye Feng mendengar penjelasannya, senyum di wajahnya semakin lebar. Lalu apa yang bisa kau lakukan, katakan padaku. Bab 502 Mengapa Anda begitu tersentuh hingga menangis? Saya tidak tahu bagaimana Fusan Building Materials bisa terlibat dengan Changfeng Real Estate selama ini. Ada pesanan besar yang mendesak dan perlu diangkut ke lokasi konstruksi Changfeng Real Estate melalui transportasi vertikal dan horizontal kami. Ye Feng mendengar kata-kata Gao Yazi dan langsung menyela, Changfeng Real Estate. Apakah bos mereka bernama Wei Changfeng? Tiba-tiba ia teringat pada lelaki parubaya yang secara terbuka menindasnya di forum Real Estate hari itu. Bahkan Luo Jingyuan pun waspada terhadap orang ini. Gao Yazi mengangguk. Benar, itu Wei Changfeng. Orang ini punya pengaruh besar pada Yangcheng. Aku penasaran bagaimana Tang Fusan bisa begitu mengaguminya. Tanda seru. Ye Feng tersenyum. Aku mengerti, lanjutkan. Jika kita ingin Tang Fusan menderita kerugian besar, kita bisa sengaja memperlambat kecepatan transportasi. Selama bahan bangunannya tidak dapat dikirim ke lokasi konstruksi tepat waktu dan memengaruhi kemajuan konstruksi Changfeng Real Estate, Wei Changfeng tidak akan membiarkannya pergi. Gao Yazi memperlihatkan ekspresi cerdik. Seharusnya kamu sudah tanda tangan kontraknya, kan? Kalau mereka sengaja memperlambat kecepatan transportasi, apa Zongheng Transportation mau bertanggung jawab? Ye Feng segera memahami inti masalahnya. Gao Yazi hanya bisa mengangguk. Jangan khawatir. Kontrak kami menyatakan bahwa jika kecepatan transportasi melambat karena cuaca, kondisi jalan, atau alasan non-manusia lainnya, perusahaan transportasi kami tidak akan bertanggung jawab. Setahu saya, akan ada topan dalam beberapa hari ke depan. Pada titik ini, ekspresi, kamu tahu, muncul di wajahnya. Ye Feng juga tersenyum. Seperti dugaanku, semakin tua semakin bijak. Gao Yazi tiba-tiba ragu. Tapi tetap saja ada masalah. Kalau kita melakukan ini, kita mungkin akan menyinggung Wei Changfeng. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya jangan menyinggungnya. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Aku tidak peduli dengan Wei Changfeng atau Wei Duanfeng, targetku adalah Tang Fusan. Jika aku secara tidak sengaja memengaruhinya, maka dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Gao Yazi dan He Qizeng saling berpandangan dan melihat kengerian di mata masing-masing. Mereka semua berasal dari Yangcheng, dan mereka bisa merasakan ketakutan didominasi oleh Wei Changfeng untuk waktu yang lama. Dan Ye Feng, seorang pemuda dari Zonghai, bahkan tidak peduli padanya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Zongheng Transportation akan bertanggung jawab atas serangan utama, dan Tanyu Building Materials akan bertanggung jawab atas serangan terakhir. Mengenai bagaimana pelaksanaannya, kalian berdua bisa mendiskusikannya. Singkatnya, setelah 3 hari, aku tidak ingin melihat tulisan Fusan Building Materials lagi. Gao Yazi dan He Qizeng tidak keberatan lagi dan langsung berdiri untuk pergi. Setelah periode kontak yang singkat, mereka sudah memiliki pemahaman awal tentang bos baru ini. Pertama, dia cukup kejam. Kedua, dia memiliki keberanian. Sekalipun dia mungkin menyinggung musuh kuat seperti Wei Changfeng, dia tidak akan ragu. Akan tetapi, bukan itu yang paling dihargai oleh mereka berdua. Apa yang benar-benar mereka hargai adalah bahwa pihak lain dapat bersikap dewasa dan mendengarkan pendapat bawahannya, dan dia berani mendelegasikan kekuasaan. Ini terlalu penting.
Jika itu adalah bos yang keras kepala dan curiga, mereka mungkin menutup telinga terhadap pendapat bawahan mereka dan bahkan ikut campur dan menuding selama proses eksekusi. Tipe bos seperti ini biasanya tidak mencapai banyak hal. Hari ini adalah pertama kalinya Ye Feng bertemu mereka. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 jam. Dia benar-benar berani memberikan tugas sepenting itu kepada mereka berdua. Kepercayaan ini saja bernilai ribuan emas. Ye Feng mengirim mereka keluar dari villa. Melihat ke langit, hari sudah sore. Dia memikirkan bagaimana Chen Xuan masih bekerja lembur di perusahaan untuk mengatasi kesulitan Fusan Building Materials. Dia segera kembali ke villa dan memasak 2 lauk pauk. Dia tidak berbakat dalam memasak, jadi hampir tidak bisa dimakan. Akan tetapi, ini tetap merupakan suatu bentuk rasa terima kasih. Dia mengemas makanannya ke dalam kotak makan siang dan segera berkendara ke Lingyun Real Estate. Saat itu sudah lewat pukul 8 malam, tetapi Lingyun Real Estate masih terang benderang. Semua orang begitu sibuk, sampai-sampai kaki mereka tidak menyentuh tanah. Melihat Ye Feng membawa kotak makan siang, semua orang memasang ekspresi aneh. Setelah dia tiba, mereka langsung mulai berdiskusi. Big Boss kesini mau ketemu Presiden Chen, kan? Dia bawa makanan juga. Terlalu perhatian, ya. Oh, apa yang harus kita lakukan? Dia begitu muda, begitu kaya, begitu tampan, dan begitu perhatian. Aku sudah tidak tahan lagi. Bekerja lembur sampai larut malam saja sudah cukup berat, dan aku bahkan sudah makan banyak makanan anjing. Tuan Ye seharusnya jadi pacar yang sempurna, kan? Aku sungguh tak bisa membayangkan pria yang lebih sempurna daripada dia. Kalau aku bisa jadi pacarnya, biarkan aku mati sekarang juga. Tapi aku tahu aku tak pantas mendapatkannya. Saya juga. Ye Feng membawa kotak makan siang dan datang ke pintu kantor Chen Xuan, mengetuknya. Suara Chen Xuan segera datang dari dalam. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Chen Xuan membenamkan kepalanya di segunung kecil informasi tanpa mengangkat kepalanya. Letakkan semua informasi di atas meja dan beritahu mereka bahwa rapat akan diadakan dalam 10 menit. Chen Xuan menundukkan kepalanya dan membolak-balik informasi sambil memberikan instruksi. Apa kamu sudah makan? Ye Feng melihat sisi gila kerjanya dan merasakan hatinya sakit. Ketika Chen Xuan mendengar suaranya, dia mendongak. Kenapa kamu di sini? Ye Feng duduk di mejanya. Aku khawatir kamu akan mati kelaparan. Chen Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak lapar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, perutnya langsung mengeluarkan suara keroncongan. Wajahnya langsung memerah. Ye Feng menahan tawa dan mengeluarkan makanannya. Cepat makan, baru setelah kenyang kamu punya kekuatan untuk bertarung. Chen Xuan mengambil mangkuk dan sumpit, lalu menggigitnya 2 kali. Air mata langsung mengalir. Apakah ini semua milikmu? Kenapa kamu begitu tersentuh sampai menangis? Apa ini enak sekali? Ye Feng menatapnya dengan lembut. Kepalamu kena pukul. Berapa banyak garam yang kau masukkan ke dalam masakan ini? Rasanya asin sekali. Chen Xuan menyeka air matanya dipenuhi dengan kebencian. Bab 531 minggu, itulah batas akhirku. Tak peduli apapun, Chen Xuan tetap memberinya muka dan memakan setengah makanan itu. Baiklah, aku sudah kenyang. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kamu bisa kembali dulu. Chen Xuan menyimpan kotak makan siang dan mengembalikannya kepadanya. Kamu sibuk apa? Jam berapa sekarang? Kalaupun kamu nggak istirahat, karyawan juga perlu istirahat. Ye Feng merampas informasi itu dari tangannya dan melemparkannya ke samping. Tanda seru. Iya. Aku tidak punya pilihan. Yang penting, semua ini terlalu merepotkan. Aku harus segera mengatasinya. Chen Xuan tampak tak berdaya. Apakah ini masih karena Fusan Building Materials? Bukankah kamu bilang dampaknya tidak terlalu besar? Ye Feng langsung bertanya. Saya meremehkan metode tercela Fusan Building Materials kali ini. Mereka hampir bergabung dengan semua perusahaan bahan bangunan di Yangcheng untuk memblokir Lingyun Real Estate kami. Chen Xuan merasakan sakit kepala saat menyebutkan masalah ini. Apakah Fusan Building Materials begitu berpengaruh? Ye Feng sedikit terkejut. Pengaruh Fusan Building Materials memang tidak terlalu besar. Namun, mereka menggunakan Changfeng Real Estate sebagai kedok untuk memaksa perusahaan-perusahaan bahan bangunan tersebut membuat pernyataan. Perusahaan-perusahaan itu tidak takut pada Tang Fusan, tetapi mereka takut pada Wei Changfeng. Ketika Chen Xuan mengatakan ini, dia merasa tidak berdaya. Lalu, apakah kamu sudah memikirkan strategi? Ye Feng bertanya dengan tenang. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Proyek kita akan segera dimulai, dan material bangunan ini tidak bisa ditunda. Kalau memang tidak berhasil,
kita hanya bisa menundukkan kepala kepada mereka. Nada bicara Chen Xuan dipenuhi dengan keengganan. Dia berpikir bahwa Lingyun Real Estate akan dapat berjalan lancar setelah mengalahkan Niu Sidun dan yang lainnya. Tanpa diduga, Tang Fusan muncul entah dari mana. Ye Feng meraih tangannya. Jangan khawatir, aku sudah menyelesaikannya untukmu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, tidak akan ada lagi bahan bangunan Fusan di bumi. Chen Xuan menatapnya kosong. Kau bercanda, kan? Kau pikir kau tiran? Mereka menghilang hanya dengan jentikan jarimu. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Kalau begitu, kita tunggu saja. Ye Feng menepuk-nepuk wajah kecilnya. Pada saat ini, dia sedang duduk di mejanya sementara Chen Xuan sedang duduk di kursi bos. Dari sudut ini, dia melihat ke bawah dari atas. Dia mengenakan seragam hitam dan memiliki kaki hitam yang indah. Dia sangat memikat. Saudari Xuan, sepertinya aku ingat kita masih punya satu hal yang harus dilakukan di restoran sekarang. Chen Xuan membalas tatapan mesumnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-katanya? Wajah cantiknya langsung memerah. Jangan main-main. Kita di kantor. Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Jari Ye Feng mengusap bibir merahnya. Kalau begitu, kita diam saja dan perang lokal saja. Saya tidak ingin menjadi pahlawan. Chen Xuan langsung menolak. Tapi Ye Feng menjambak rambutnya tanpa penjelasan apapun dan maju selangkah demi selangkah. Di ruang pertemuan Lingyun Real Estate. Para petinggi sudah berkumpul. Direktur Zhang, mengapa Presiden Chen belum datang? Iya, bukannya kamu bilang mau rapat? Kita sudah menunggu lama sekali. Kenapa dia belum datang juga? Cepat dan serbu dia. Apa terjadi sesuatu? Semua orang menoleh menatap Zhang Yuting. Aku akan pergi melihatnya. Zhang Yuting tidak punya pilihan selain bangkit dan berjalan menuju kantor Chen Xuan. Dia mengetuk pintu tetapi tidak ada suara. Suster Xuan. Apakah kamu di dalam? Tetap tidak ada jawaban. Dia agak bingung. Mungkinkah dia tertidur? Memikirkan hal ini, dia segera mendorong pintu dan masuk. Lalu, dia melihat mereka berdua dengan cepat berpisah. Ye Feng membelakangi mereka, duduk di atas meja. Mulut Chen Xuan tertutup rapat, dan mata indahnya dipenuhi kepanikan. Mata Zhang Yuting berkilat ragu, tetapi dia segera berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berjalan mendekat. Saudari Xuan, semua orang sudah ada di ruang rapat, mereka semua menunggu Anda. Chen Xuan mengangguk. Ia hanya bersenandung tanda setuju dan tidak berkata apa-apa lagi. Kamu merasa tidak enak badan? Apa perlu aku mengantarmu ke rumah sakit? Zhang Yuting melihat wajahnya merah dan langsung menjadi gugup. Chen Xuan buru-buru menggelengkan kepalanya dan masih tidak berbicara. Kalau begitu, haruskah kita tetap mengadakan pertemuan? Zhang Yuting melanjutkan bertanya. Chen Xuan mula-mula mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Mau atau tidak? Apa itu yang ada di mulutmu? Nggak bisa ngomong. Zhang Yuting memiliki semangat untuk mengungkap akar permasalahannya. Ye Feng tak tahan lagi. Ia segera menghentikannya. Saudari Xuan, kami telah menemukan cara untuk menangani bahan bangunan Fusan. Baiklah kalau begitu. Zhang Yuting segera berbalik dan berjalan keluar kantor. Ketika dia menoleh, mukanya sudah merah sampai ke telinga. Betapapun bodohnya dia sudah mengerti sesuatu. Kedua orang ini sebenarnya sangat pintar. Tuhan, mengapa engkau biarkan aku melihat semua ini? Sampai Zhang Yuting keluar dan menutup pintu. Chen Xuan segera mengambil tisu dan bergegas ke kamar mandi kantor. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi. Ye Feng, dasar orang jahat besar, aku sangat membencimu. Ketika dia memikirkan rasa malunya tadi, dia merasa diperlakukan salah dan matanya merah. Ye Feng menahan tawanya. Aku juga tidak menyangka, dia tiba-tiba masuk. Kamu masih ketawa. Apa aku masih bisa ketemu langsung dengan yang lain di masa depan? Semakin banyak Chen Xuan berbicara, semakin marah ia. Air mata mulai menggenang di matanya. Kalau kamu nggak punya muka buat ketemu orang, mending jangan. Kamu di rumah aja. Apa kamu takut aku nggak sanggup ngurusin kamu? Ye Feng sama sekali tidak merasa malu. Kamu, mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku selama sebulan. Wajah Chen Xuan berubah dingin saat dia memberikan hukuman yang paling berat. Jangan, apa kau memintaku menjadi janda selama sebulan? Kau terlalu kejam. Ye Feng merasa cemas. Aku memang sekejam itu. Aku cuma mau kasih pelajaran. Bisakah kita bicarakan ini? 2 hari hukuman sudah cukup, paling lama 3 hari. Setengah bulan. 5 hari sudah cukup, kan? Setidaknya 10 hari. Aku akan mundur selangkah lagi. Seminggu lagi. Ini batas akhirku.
Bab 504 topan akan datang, Yang Cheng terlalu berbahaya. Kita mau pergi kemana? Keesokan paginya, Ye Feng menarik Chen Xuan ke dalam mobil dan melaju sepanjang jalan. Akan mengadakan pertunjukan. Ye Feng berpura-pura tersenyum misterius padanya. Akting. Kamu mau jadi aktor? Chen Xuan tercengang. Saya ingin menjadi seorang sutradara, bukan aktor. Ye Feng tersenyum misterius dan tidak berbicara lagi. Ia melaju sangat cepat, mempertahankan kecepatan sekitar 200 km per jam. Mobil-mobil di jalan raya disalip satu per satu. Yang langka adalah mobil itu melaju begitu cepat, tetapi tidak ada rasa tidak nyaman di dalam mobil. Meskipun Chen Xuan terbiasa duduk di mobilnya, dia masih sedikit gugup. Setelah mengemudi selama 2 jam, Ye Feng akhirnya keluar dari jalan raya. Ketika Chen Xuan melihat tanda, Yang Cheng menyambut Anda, di gerbang tol, mulutnya ternganga. Mengapa kita datang ke Yang Cheng? Untuk menemui Tang Fusan, jawab Ye Feng acuh tak acuh. Kenapa kamu mau menemuinya? Tentu saja, aku memohon padanya untuk membiarkan Ling Yun Real Estate tetap hidup. Apakah ini solusi yang kamu temukan? Ya, bukankah itu menakjubkan? Hentikan mobilnya. Ada apa? Tanya Ye Feng meskipun tahu jawabannya. Kaulah orangnya. Sekalipun Ling Yun Real Estate bangkrut, aku tak akan membiarkanmu merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Chen Xuan menatapnya serius dengan wajah datar. Ye Feng terhibur olehnya. Aku bercanda denganmu, Tang Fusan biasa saja tidak pantas membuatku tunduk padanya. Chen Xuan tampak bingung. Lalu kenapa kamu pergi menemuinya? Ye Feng menyodok wajah mungilnya yang halus. Sudah kubilang, aku akan berakting. Kenapa kau masih banyak bertanya? Tonton saja acaranya hari ini. Chen Xuan melihat dia berpura-pura misterius dan tak dapat menahan diri untuk mengerucutkan bibirnya. Namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Selama dia tidak memohon pada Tang Fusan, semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, di gedung kantor Fusan Building Materials. Tuan Wei, jangan khawatir, saya jamin dengan kepala saya bahwa bahan bangunan ini akan dikirim ke lokasi konstruksi Anda tepat waktu. Tang Fusan keluar dari gedung kantor Fusan Building Materials dengan semangat tinggi. Baru-baru ini, dia baru saja bergelantungan di paha Wei Changfeng dan tiba-tiba menjadi sasaran empuk bagi Yang Cheng. Mereka yang ingin menjilatnya harus mengantri sekarang. Dia akhirnya merasakan sensasi bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Sampai-sampai dia merasa sedikit ringan saat berjalan. Setelah menutup telepon dengan Wei Changfeng, dia hendak masuk ke mobil dan pergi. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang dikenalnya di belakangnya. Tuan Tang, mohon tunggu sebentar. Tang Fusan berbalik dan melihat Ye Feng dan Chen Xuan berjalan cepat. Ye Feng, kenapa kamu di sini? Matanya dipenuhi keraguan. Ye Feng tersenyum memuja. Tuan Tang, bukankah Anda menanyakan hal yang sudah jelas? Anda memerintahkan pemblokiran pasokan bahan bangunan Ling Yun Real Estate. Sekarang Ling Yun Real Estate kehabisan beras, kami semua sangat khawatir. Chen Xuan menyaksikan penampilannya dengan ekspresi aneh. Kemampuan akting orang ini sungguh bagus. Jika dia tidak mengetahui niat jahat Ye Feng sebelumnya, dia akan tertipu olehnya. Tang Fusan langsung mencibir. Jadi, kau tahu caranya takut. Kukira kau begitu sombong sampai-sampai tidak menatap siapapun. Ye Feng buru-buru mengangguk setuju. Sebelumnya, saya buta dan tidak tahu kekuatan Anda, Ketua Tang. Saya harap Anda bisa membiarkan kami pergi. Tang Fusan menoleh dan menatap Chen Xuan. Apa pacarmu begitu tidak berguna? Aku belum melakukan apa-apa, dan dia sudah mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon ampun. Sepertinya seleramu tidak begitu bagus. Chen Xuan berbalik. Dia terutama takut kalau kemampuan aktingnya tidak cukup bagus dan akan merusak rencana Ye Feng. Namun, di mata Tang Fusan, hal itu meningkatkan keinginannya untuk menaklukkan. Dia segera berbalik menatap Ye Feng. Bukan tidak mungkin aku melepaskanmu. Ye Feng langsung berpura-pura mendengarkan. Silakan bicara. Tang Fusan menunjuk Chen Xuan. Aku akan bertemu tamu penting malam ini. Aku akan meminta pacarmu menemaniku dan membantuku minum. Apa kau keberatan? Ekspresi Ye Feng berubah dingin. Apakah itu hanya menghalangi anggur? Tang Fusan sama sekali tidak menyembunyikan pikiran kotornya. Tentu saja, kalau dia mabuk, aku sendiri yang akan mengantarnya kembali ke hotel dan membantumu merawatnya dengan baik. Ye Feng tak bisa lagi melanjutkan aktingnya. Ia perlahan berdiri tegak. Tang Fusan, sebenarnya aku datang ke sini hari ini untuk memberimu satu kesempatan terakhir dan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Mendengar kata-katanya, Tang Fusan langsung tertawa terbahak-bahak. Kau membiarkanku hidup. Apa aku salah dengar?
Siapa yang mengemis pada siapa sekarang? Ye Feng tersenyum lagi. Untuk anjing gila sepertimu, kita harus membunuh mereka. Kita tidak bisa memberi harapan untuk bertahan hidup. Tang Fusan berpura-pura takut. Cek, 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 kau membuatku takut setengah mati. Kau harus membunuhku sepenuhnya. Jangan beri aku harapan. Karena selama masih ada secercah harapan, aku akan menemukan cara untuk menginjak-injakmu sampai mati. Ye Feng mengangguk sambil tersenyum. Lebih baik patuh daripada hormat. Kuharap kau ingat apa yang kau katakan hari ini, karena kau mungkin akan segera menyesalinya. Tang Fusan tersenyum sinis. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyesali apa yang telah kulakukan atau kukatakan. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Chen Xuan. Kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Asal kau memikirkannya baik-baik, hubungi aku kapan saja. Pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu, hahaha. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobil dan pergi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Awan gelap menutupi langit, membuat orang sulit bernapas. Topan akan segera datang. Yang Cheng terlalu berbahaya. Kita harus kembali ke Zonghai untuk menghindari angin, kata Ye Feng dengan makna ganda. Ia menarik Chen Xuan yang tercengang ke dalam mobil dan pergi. Badai besar telah mulai terjadi. Bab 505 Angin dan hujan jatuh di Yang Cheng. Kaca. Di luar sedang hujan dan berangin. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran wanita lain. Aku pasti akan menangkapmu. Tang Fusan diam-diam mengambil keputusan. Tanda seru, tanda seru. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa ide peneleponnya adalah Wei Changfeng. Dia tidak berani menunda dan bergegas menjawab panggilan itu. Tang Fusan, mana tumpukan bahan bangunanmu? Kenapa aku tidak melihat sehelai rambut pun? Begitu panggilan tersambung, suara Wei Changfeng terdengar. Tuan Wei, Anda dapat yakin bahwa saya akan dapat mengirimkan proyek ke lokasi konstruksi Anda sebelum jam 5 sore. Itu tidak akan menunda proyek Anda, Tang Fusan buru-buru berjanji. Jam 5. Sudah jam 5.30 pagi. Kamu masih belum bangun, kan, geram Wei Changfeng. Jam setengah 6. Tang Fusan tertegun sejenak sebelum dia buru-buru memeriksa waktu. Memang, waktu itu sudah menunjukkan pukul setengah 6. Secara logika, kiriman material bangunan itu seharusnya sudah tiba sejak lama. Dia buru-buru mendorong wanita genit itu ke tanah dan berkata dengan hati-hati, Tuan Wei, jangan khawatir. Saya akan menelepon perusahaan transportasi dan menanyakan apa yang terjadi. Tang Fusan, aku memberimu urusan penting ini karena aku sudah menjagamu. Kalau kau mengacaukan ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Wei Changfeng menutup telepon dengan marah. Tang Fusan tertegun sejenak, lalu buru-buru menelepon Gao Yazi, ketua perusahaan transportasi Zongheng. Halo, Ketua Gao, di mana tumpukan bahan bangunan saya sekarang? Begitu panggilannya tersambung, dia langsung ke pokok permasalahan. Oh, bahan bangunanmu, ada di gudang. Suara lambat Gao Yazi terdengar dari seberang sana. Gudang. Gudang yang mana? Tanya Tang Fusan buru-buru. Masih di gudang Yang Cheng. Hari ini ada topan, jadi tidak ada cara untuk mengangkutnya. Sebelum Gao Yazi sempat menyelesaikan perkataannya, Tang Fusan berdiri karena terkejut. Apa katamu? Di gudang Yang Cheng. Ketua Gao, jangan main-main denganku. Bukankah kita sudah sepakat untuk mengirimkannya ke lokasi konstruksi di kota Po, 200 km jauhnya, sebelum jam 5 hari ini? Bos Tang, kau harus mengerti. Bagaimana kita bisa mengirimkannya dalam cuaca seperti ini? Kalau cuaca membaik besok, aku pasti akan mengirimkannya kepadamu. Besok? Apa kau bercanda? Kalau aku tidak mengantarkannya hari ini, Tuan Wei akan membunuhku. Apapun yang terjadi, kau harus mengantarkan material bangunan ke lokasi konstruksi di kota Po malam ini. Bos Tang, kau tidak bisa melakukannya bahkan jika kau membunuhku. Bahkan jika mereka memindahkan material dari gudang sekarang, lalu memuatnya ke truk, mengangkutnya, dan membongkarnya, mereka pasti tidak akan bisa tiba malam ini. Tang Fusan agak kesal. Pergi ke gudang di Yang Cheng sekarang. Aku harus bicara langsung denganmu. Setelah menutup telepon, dia bergegas mengenakan pakaiannya. Karena dia minum terlalu banyak obat, dia masih sedikit lemah. Namun, ia tak peduli lagi. Ia segera bergegas pergi. Angin dan hujan di luar sangat menakutkan. Pagar-pagar pinggir jalan dan sepeda-sepeda yang digunakan bersama berterbangan di seluruh jalan. Akan tetapi, dia tidak peduli lagi dan langsung melaju pergi. Ketika dia bergegas ke gudang Yang Cheng, dia melihat bahan bangunan menumpuk di gudang. Dia merasa pusing dan hampir terjatuh. Pada saat ini, Gao Yazi juga bergegas memakai jas hujannya. Bos Tang, seperti yang Anda lihat,
badainya terlalu kuat sekarang. Jalan raya telah diblokir, dan truk-truk tidak bisa lewat sama sekali. Tang Fusan buru-buru meraih lengannya seakan-akan dia adalah sedotan penyelamat. Kalau kita nggak bisa jalan di jalan tol, kalau kamu biarkan mereka lewat jalan kecil, aku akan beri mereka gaji 2 kali lipat, tidak, 3 kali lipat. Gao Yazi menepis tangannya. Ini bukan soal gaji. Jalannya terlalu berbahaya. Kalau terjadi apa-apa, aku tak sanggup menanggungnya. Tang Fusan benar-benar pingsan dan meraung, aku tidak peduli. Pokoknya, kamu harus mengirimkan bahan bangunan ini malam ini. Kalau tidak, kamu melanggar kontrak. Wajah Gao Yazi menjadi muram. Kalau begitu, silakan saja menuntut saya. Kontrak kita menyatakan bahwa jika cuaca, kondisi jalan, dan faktor non-manusia lainnya menyebabkan barang tidak terkirim tepat waktu, perusahaan transportasi tidak akan bertanggung jawab. Tang Fusan tertegun sejenak dan tiba-tiba berlutut di tanah. Ketua Gao, saya mohon. Anda harus membantu saya. Selama Anda membantu saya melewati krisis ini, Anda akan menjadi penyelamat saya. Saya pasti akan membalas budi Anda dengan setimpal. Tak ada sedikit pun rasa iba di mata Gao Yazi. Maaf, aku tak bisa mempertaruhkan nyawa saudara-saudaraku. Kalau kau mau mengangkut material bangunan ini, kau harus menunggu sampai angin dan hujan reda. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan tegas. Tang Fusan tidak tahan lagi dan terjatuh ke tanah. Pikirannya kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, teleponnya berdering lagi. Itu adalah Wei Changfeng lagi. Dia mengangkat telepon sambil gemetar, dan raungan marah segera terdengar dari ujung sana. Tang Fusan, apa yang terjadi dengan bahan-bahan bangunan itu? Lokasi konstruksi saya akan segera ditutup. Kerugian dari lokasi konstruksi sebesar itu dalam sehari bisa mencapai 10 juta. Bisakah Anda memikul tanggung jawab ini? Tang Fusan membuka mulutnya. Tuan Wei, perusahaan bahan bangunan bilang mereka tidak bisa mengangkutnya karena badai. Barang itu baru akan dikirim setelah badai reda. Bajingan, siapa yang tahu kapan badai ini akan berhenti? Kalau tidak bisa dihentikan dalam 10 hari sampai setengah bulan, aku akan menunggu saja. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugianku? Orang bisa membayangkan betapa marahnya Wei Changfeng. Kalau dia ada di depannya, dia mungkin bisa mencekiknya sampai mati. Tang Fusan runtuh total. Tuan Wei, jangan paksa saya lagi, saya tidak punya pilihan. Bab 506 aku akan menunjukkanmu jalan terang. Wei Changfeng menutup telepon dan duduk di sofa dengan linglung. Meskipun dia biasanya banyak akal, dia benar-benar bingung saat ini. Barang bahan bangunan milik Tang Fusan pasti tidak akan terkirim. Bagaimana dengan proyeknya? Ini adalah proyek penting di Yangcheng. Tanda seru tanda seru. Saat itu, untuk mendapatkan proyek ini, Changfeng Real Estate telah melalui banyak jalur dan menggunakan segala macam metode curang. Tidak mudah untuk mendapatkan proyek itu, tetapi sekarang sesuatu seperti ini telah terjadi. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada perusahaan? Bagaimanapun, Tang Fusan adalah pemasok yang telah ia gantikan, jadi wajar saja jika ia harus menanggung akibatnya. Tepat saat dia berpikir keras tentang tindakan balasan, teleponnya tiba-tiba berdering. Ide penelepon adalah Heki Zeng, ketua Tanyu Building Materials. Tanyu Building Materials adalah mantan pemasok Changfeng Real Estate. Untuk menyerahkan bisnisnya kepada Tang Fusan, dia telah mengakhiri kontrak dengan Tanyu Building Materials. Dia hanya tidak tahu mengapa Heki Zeng menelepon sekarang. Meski bingung, dia tetap menjawab panggilannya. Halo, Tuan Wei, apakah saya mengganggu Anda? Suara Heki Zeng terdengar dari telepon. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Wei Changfeng sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi nadanya pun tidak bagus. Kudengar ada masalah dengan bahan bangunan yang kamu pesan dari Tang Fusan. Dia tidak mengirimkannya tepat waktu. Suara Heki Zeng dipenuhi dengan schadenfreude. Wei Changfeng menggertakkan gigi dan bertanya, apa kau di sini untuk menertawakanku? Karena aku mengganti bahan bangunan Tanyumu, dan sekarang aku merasakan buah pahitnya. Bantu aku, bagaimana? Kebetulan saya punya beberapa bahan bangunan. Kalau Anda butuh, saya akan mengirimkannya sekarang. Wei Changfeng langsung berdiri dari sofa karena terkejut. Serius? Mana bahan bangunannya? Kapan sampainya? Ada di gudang Pusiti, kurang dari 20 km dari lokasi konstruksi Anda. Akan diantar malam ini, jawab Heki Zeng segera. Berita ini merupakan kejutan besar bagi Wei Changfeng. Rasanya seperti seseorang yang hampir mati kehausan, ketika tiba-tiba ada yang memberinya sesendok air. Wei Changfeng tidak terkejut dan bertanya lagi, berapa harga bahan bangunan ini? Apakah kualitasnya memenuhi standar? Tuan Wei, jangan khawatir.
Saya punya stok sebanyak yang Anda pesan dari Tang Fusan. Jangan khawatir soal kualitasnya. Kami juga perusahaan besar. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, siapa yang berani membodohi Anda, Tuan Wei? He Qizeng segera meyakinkannya. Wei Changfeng merasa sangat lega. Ketua He, Anda telah menyelesaikan masalah mendesak saya kali ini. Saya, Wei Changfeng, akan mengingat kebaikan ini di hati saya dan akan membalasnya di masa depan. Saat itu, He Qizeng terkekeh. Kita bicarakan nanti saja. Hanya saja harga bahan bangunan ini. Wei Changfeng langsung mengerti. Tidak ada masalah dengan harganya. Sebutkan saja harganya. Kudengar total harga bahan bangunan Tang Fusan sekitar 50 juta. Bagaimana kalau begini? Dengan syarat kuantitas dan kualitasnya tetap sama, aku akan meminta 100 juta. Berapa? Berapa? 100 juta. Gila ya. Kenapa nggak dirampok saja? Ketika Wei Changfeng mendengar tawaran pihak lain, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Harganya naik 2 kali lipat. Terlalu mahal, ya. Suara He Qizeng terdengar lagi. Tuan Wei, Anda harus mengerti. Badai di luar sana sangat besar. Saya hanya mencari uang dengan susah payah. Wei Changfeng menggertakkan giginya. Kau memanfaatkan rumah yang terbakar. He Qizeng terdengar agak kesal. Kalau kamu bilang begitu, percuma saja. Kalau kesepakatannya gagal, aku tetap baik hati. Kalau kamu tidak mau beli, ya sudahlah. Aku tidak memaksamu. Aku tutup teleponnya. Tunggu sebentar. Wei Changfeng buru-buru menghentikannya. He Qizeng, kau harus berpikir matang-matang. Aku orang yang pendendam. Kau menipuku hari ini. Kalau aku punya waktu, aku mungkin akan membalas budi. He Qizeng langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan Wei, ini masyarakat yang taat hukum. Cukup menakutkan. Wei Changfeng menggertakkan giginya. Baiklah, kirim bahan bangunan itu ke lokasi konstruksiku sekarang. Aku akan membelinya. Tidak masalah. Kamu bisa mentransfer 50 juta yuan di muka. Bahan bangunannya akan segera dikirim. He Qizeng menutup telepon setelah dia selesai berbicara dengan gembira. Wei Changfeng dengan marah melemparkan teleponnya ke sofa. Dia akhirnya mengerti apa artinya diganggu anjing. Dia adalah ketua Changfeng Real Estate, Tuan Wei yang menjawab semua panggilan di Yang Cheng. Dia sebenarnya dipaksa menandatangani perjanjian yang akan mempermalukan negara. Ini benar-benar penghinaan besar. Namun, situasinya lebih kuat darinya. Jika dia tidak memiliki bahan bangunan ini untuk menyelamatkan hidupnya, lokasi konstruksinya akan berhenti beroperasi, dan kerugian hariannya akan mencapai 10 juta yuan. Yang lebih penting, begitu berita itu tersebar, dampaknya akan sangat besar terhadap citra proyek mereka. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Jika masalah ini sudah selesai, dia akan melunasi hutangnya pada bajingan itu. He Qizeng menutup telepon Wei Changfeng dengan senyum dingin di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Fusan yang sedang menangis tidak jauh darinya. Berikutnya, giliran Anda. Dia langsung berjalan mendekat dengan senyum yang tidak berbahaya. Bos Tang, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis di tengah hujan deras? Siapa yang menindasmu? Nada bicaranya sedikit mengganggu. Namun, Tang Fusan sedang tidak ingin mempedulikannya. Ia langsung meraih tangannya dan menangis. Saya punya setumpuk bahan bangunan yang ingin saya kirim ke kota Po, tetapi Gao Yazi bilang badainya terlalu kuat. Saya mengacaukan urusan Tuan Wei, dan ada masalah dengan rantai modal perusahaan. Saya sudah selesai. He Qizeng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Dia tidak menyangka bos Fusan Building Materials akan menangis seperti anak kecil yang beratnya lebih dari 200 pon. Lalu aku akan menjadi malaikat dan menyelamatkanmu. Bos Tang, aku akan memberimu jalan yang jelas untuk ditempuh. Bab 507 Aku menyelamatkan hidupmu. Mendengar kata-katanya, Tang Fusan buru-buru mengangkat kepalanya. Ketua He, apa maksudmu dengan jalan yang bersih? He Qizeng melihat bahan bangunan di gudang. Karena bahan bangunan ini tidak bisa dikirim ke lokasi konstruksi Tuan Wei, jadinya ditinggal saja di sini. Anda masih harus membayar biaya penyimpanan. Bagaimana kalau Anda menjualnya kepada saya? Mata Tang Fusan berbinar. Kau bersedia menerima bahan bangunan ini? He Qizeng mengangguk. Kita semua berada di industri yang sama. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Tang Fusan buru-buru bangkit dan memegang tangannya erat-erat, seolah-olah dia telah bertemu orang kepercayaan. Tanda seru. Ketua He, selama Anda bisa menghabiskan bahan bangunan ini dan membantu saya melewati krisis ini, Anda akan menjadi dermawan terbesar saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. He Qizeng diam-diam memutar matanya.
Siapa yang peduli dengan kebaikanmu? Bos Tang, kita sedang membicarakan bisnis. Saya bisa membeli bahan bangunan ini, tapi soal harganya. Tang Fusan langsung mengerti maksudnya. Aku mengerti. Bahan bangunan ini nilainya lebih dari 55 juta. Aku akan untung lebih sedikit kali ini. Beri aku 50 juta saja. He Qizeng mencibir dalam hatinya. Pendapatan lebih sedikit. Di saat seperti ini, dia masih ingin menghasilkan uang. Dia sungguh naif dan imut. Bos Tang, apa kau tidak terlalu tidak tulus? Aku benar-benar ingin membantumu. Kalau kau terus seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tang Fusan melihat bahwa dia telah berubah menjadi musuh dan buru-buru menariknya kembali. Baiklah, aku anggap ini sia-sia. Aku akan memberimu 45 juta dengan harga pokok. He Qizeng langsung mencibir. 45 juta. Kalau begitu, lebih baik kau cari tahu saja, siapa tahu ada yang mau membelinya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Tang Fusan buru-buru menghentikannya. Kalau begitu, beri aku harga. Berapa hargamu? He Qi tengah memandangi tumpukan bahan bangunan, lalu berbalik menatapnya dan mengulurkan dua jarinya. 20 juta. Untungnya, dia menahan diri pada saat terakhir. Ketua He, jangan bercanda saat ini. Harga pokok saya lebih dari 40 juta, dan Anda memberi saya 20 juta. He Qizeng sama sekali tidak tampak malu. Sebaliknya, ia berkata dengan tegas, biasanya memang begitu. Sekarang, bahan bangunan Fusanmu butuh uang untuk menyelamatkan hidupmu, dan tidak banyak perusahaan di seluruh Yangcheng yang bisa membeli bahan bangunan sebanyak ini sekaligus. Bagaimana kalau kau pergi dan bertanya-tanya? Tang Fusan sangat marah hingga ia menggertakkan giginya. Apa kau mencoba membunuhku saat aku sakit? He Qizeng tersenyum ramah. Jangan terlalu buruk. Aku menyelamatkan hidupmu. Setidaknya aku masih bisa bernapas. Tang Fusan memikirkannya berulang-ulang, lalu menggertakkan giginya. Beri aku lebih banyak agar aku tidak rugi terlalu banyak. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku kepada perusahaan. Wajah He Qizeng menjadi gelap. 18 juta. Tang Fusan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. He Qi tanpa ekspresi. 16 juta. Tang Fusan buru-buru menghentikannya. 20 juta, aku jual saja, oke. Baru kemudian He Qizeng tersenyum. Seberapa bagusnya kalau kamu terus terang seperti itu sebelumnya. Dengan kemampuan Bos Tang, 20 juta ini sudah cukup bagimu untuk kembali. Tang Fusan menggertakkan giginya. Terima kasih, Ketua He. Jika saya bisa kembali, saya pasti akan membalas kebaikan Anda hari ini. He Qizeng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ancaman dalam kata-katanya dan mengeluarkan dua kontrak dari tasnya. Ayo, tanda tangani, Bos Tang. Tang Fusan mengambil kontrak itu dan melihatnya. Bahkan harga 20 juta sudah tertulis di muka. Bajingan ini yakin bahwa dia akan memakannya. Menyembunyikan kebencian ini di dalam hatinya, dia terus membaca. Kenapa tertulis harus bayar 10 juta dulu? Kenapa tidak lunasi semuanya sekaligus? Dia menemukan celah dan menatap He Qizeng. He Qizeng segera menjelaskan, karena alamat pengiriman saya ada di gudang Zhang Jiapo, 20 km jauhnya. Anda harus mengirimkannya kepada saya sebelum jam 5 sore besok. Setelah barang diterima, pelunasan akan segera dilunasi. Jika barang tidak sampai dalam batas waktu, sisa 10 juta yuan akan menjadi kompensasi saya. Tang Fusan benar-benar ingin merobek kontrak itu. Akan tetapi, rasionalitasnya mengatakan bahwa ini adalah alat tawar-menawar terakhirnya untuk kembali. Dia hanya bisa menanggung penghinaan ini untuk sementara. Untungnya, gudang Zhang Jiapo tidak jauh. Dalam sehari, bahkan gerobak kecil pun bisa mengantarkannya. Dia memeriksa klausul lainnya dan tidak menemukan masalah. Dia segera menandatangani kontrak. Ada 2 salinan kontrak, satu untuk masing-masing dari mereka. Uang muka 10 juta akan segera ditransfer ke rekening Bos Tang. He Qi menyimpan kontraknya dan tidak lupa mengingatkannya. Tang Fusan menatapnya tajam. He Qizeng, aku, Tang Fusan, kurang beruntung hari ini. Aku mengaku kalah. Namun, keadaan bisa berubah. Sebaiknya kau berdoa setiap hari agar hari seperti itu tidak datang. He Qizeng mendengus. Terima kasih sudah mengingatkan, Bos Tang. Saya yakin Anda tidak akan melihat hari itu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. Tang Fusan menatap punggungnya, kebencian terpancar di matanya. Beruntungnya, pada saat itu ponselnya menerima notifikasi dari bank. Dia melihat sisa 10 juta. Dia memutuskan untuk kembali. Dia akan membalas penghinaan yang dideritanya hari ini.
Menekan kebencian di hatinya, dia segera berjalan ke kantor Gao Yazi. Gao Yazi sedang menggulir ponselnya. Ketika melihatnya masuk, ia langsung berdiri. Kemarahanmu sudah mereda. Tang Fusan mencibir, apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa mati karena marah, kan? Gao Yazi menghampiri dengan gembira. Senang sekali kamu sudah tenang. Kalau cuacanya sudah membaik, aku akan membantumu mengirimkan material ke lokasi konstruksi di kota Pu. Tang Fusan duduk di sofa. Tidak perlu. Bantu aku mengantarkan bahan bangunan ini ke gudang di Zhangjiapo. Bahan-bahan itu harus diantar besok jam 5 sore. Ada masalah? Gao Yazi langsung menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita harus tanda tangani kontrak baru. Mengantarnya sebelum jam 5 tidak masalah, tapi kamu harus bayar lebih. Pipi Tang Fusan berkedut. Dia punya firasat buruk. Bab 508 perampokan tidak secepat ini. Berapa banyak yang ingin kamu tambahkan? Tang Fusan menatap Gao Yazi dengan ekspresi waspada. Gao Yazi mengeluarkan kalkulatornya dan mengetuknya. Biar saya hitungkan. Porter, truk, sopir. Saya tidak akan meminta lebih. Saya beri 5 juta. Batuk, batuk, batuk. Ketika Tang Fusan mendengar angka ini, dia hampir mati tersedak. Apa aku salah dengar, 5 juta? Dulu, waktu dikirim ke kota Pu yang jaraknya 200 km, harganya cuma 1 juta yuan. Sekarang, kamu mau aku kirim ke Zhangjiapo yang jaraknya 20 km, dan kamu mau aku bayar 5 juta. Apa kamu merampokku? Gao Yazi buru-buru menggelengkan kepalanya. Hei, jangan bilang begitu. Perampokan tidak sentung ini. Tang Fusan tiba-tiba berdiri. Karena kamu tidak tulus, lupakan saja. Aku akan mencari perusahaan transportasi lain. Aku rasa tidak ada perusahaan transportasi lain di seluruh Yangcheng selain perusahaanmu. Gao Yazi menyilangkan kakinya. Di lingkaran transportasi Yangcheng, selama aku, Gao Yazi, mengumumkannya, aku akan melihat siapa yang berani menerima perintahmu. Tang Fusan hampir keluar dari kantor. Mendengar ini, ia berbalik. Dia tahu bahwa Gao Yazi mengatakan kebenaran. Dalam lingkaran transportasi Yangcheng, Gao Yazi seperti tiran lokal. Siapakah yang akan menyinggung kaisar setempat ini karena Tang Fusan yang sedang menurun? Bisakah biaya pengirimannya lebih murah, 5 juta terlalu mahal? Tidak kurang 1 sen pun. Kalau kamu ragu lagi, nanti harganya akan naik lagi. Gao Yazi langsung menolak permintaannya. Tang Fusan mengepalkan tangannya dan menghitung dalam hatinya. Jika bahan bangunan ini tidak dapat dikirim ke gudang tepat waktu, sisa 10 juta yuan tidak akan diterima. Dibandingkan dengan 10 juta, 5 juta ini masih dapat diterima. Dia menggaruk kepalanya keras-keras dan menggebrak meja dengan keras. 5 juta. Ingat bagaimana kau menipuku hari ini. Aku akan membalas dendam di masa depan. Gao Gaozi langsung tersenyum. Kita bicarakan masa depan nanti. Siapa tahu mana yang lebih dulu, besok atau mati. Tang Fusan merasakan dadanya sesak. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut sekarang, jadi dia segera menandatangani kontrak transportasi dengan Gao Yazi. Kemudian, dia mentransfer 5 juta ke rekening pihak lainnya. Kuharap kamu bisa tepat waktu kali ini. Kalau tidak, Tang Fusan mengacungkan tinjunya ke arah Gao Yazi. Ancamannya jelas. Gao Yazi langsung menyambutnya sambil tersenyum. Jangan khawatir, Bos Tang. Saya pasti akan mengantarkannya tepat waktu kali ini. Tang Fusan mendengus dan berjalan keluar. Sebelum dia sempat keluar dari kantor, dia tiba-tiba mendengar Gao Yazi berseru. Bos Tang, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tang Fusan buru-buru berbalik. Ada apa? Gao Yazi memegang ponselnya dan menunjuk layar. Berita baru saja melaporkan bahwa terjadi tanah longsor di Zhangjiapo. Jalanan tersapu dan kendaraan tidak bisa masuk. Tang Fusan tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan memuntahkan seteguk darah. Lalu, dia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Ketika kesadarannya menghilang, dia masih bisa mendengar suara Gao Yazi. Bos Tang, kamu harus mati di luar. Jangan mati di sini. Ada kebencian di hatinya. Sekelompok manusia burung. Ketika dia terbangun lagi, dia sudah berada di bangsal rumah sakit. Wakil Presiden Yao dari perusahaan itu berdiri di depan ranjang rumah sakit. Wakil Presiden Yao, mengapa Anda ada di sini? Dia berjuang untuk menopang tubuhnya dan bersandar di ranjang rumah sakit. Saya punya 2 berita yang ingin saya laporkan kepada Anda sesegera mungkin. Wakil Presiden Yao mendorong kacamata berbingkai emasnya ke pangkal hidungnya dan tampak tertekan. Tang Fusan sudah mengerti maksudnya dari ekspresinya. Mungkin ada berita buruk lagi. Ceritakan kabar dulu.
Biar aku senang dulu. Yang satu berita buruk, dan yang satunya lagi berita yang lebih buruk lagi. Wakil Presiden Yao menghancurkan fantasinya. Tang Fusan merasakan keinginan untuk muntah darah lagi, jadi dia cepat-cepat menahannya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan berita buruknya. Wakil Presiden Yao menghela napas panjang. Departemen Hukum Tanyu Building Materials menelepon dan mengatakan bahwa karena bahan bangunan kami tidak terkirim tepat waktu, bisnis mereka tertunda. Sisa 10 juta akan menjadi kompensasi mereka. Tang Fusan tersenyum getir. Bahan bangunan saya yang bernilai lebih dari 50 juta hanya tersisa 5 juta. Adakah yang lebih bodoh dari saya di dunia ini? Wakil Presiden Yao buru-buru menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Tang Fusan melambaikan tangannya. Beritahu aku kabar buruk lainnya. Wakil Presiden Yao berdeham. Departemen Hukum Changfeng Real Estate telah mengirimkan surat pengacara yang menyatakan bahwa karena material konstruksi kami tidak terkirim tepat waktu, mereka menderita kerugian besar. Mereka menuntut kompensasi sebesar 300 juta yuan. Tang Fusan tertawa getir lagi. Kompensasi 300 juta. Mereka benar-benar menghargai saya. Tapi sekali lagi, memang saya yang merusak rencana Tuan Wei kali ini. Saya menyebabkan proyeknya ditangguhkan dan mengecewakan niat baiknya. Wakil Presiden Yao terbatuk datar. Setahu saya, proyek konstruksi Tuan Wei belum berhenti. Mereka mencari perusahaan bahan bangunan lain dan membeli bahan bangunan tersebut. Namun, saya dengar mereka telah ditipu dengan sangat kejam, menghabiskan total 100 juta. Tang Fusan tiba-tiba berbalik. Perusahaan bahan bangunan lain. Yang mana? Bahan bangunan Tanyu. Bahan bangunan Tanyu. Bagaimana mereka bisa mengirim begitu banyak bahan bangunan ke Kota Pu? Saya dengar Tanyu Building Materials punya gudang di Kota Pu. Jaraknya cuma sekitar 20 km dari lokasi konstruksi Pak Wei. Makanya mereka bisa mengisi kekosongan itu tepat waktu. Tang Fusan langsung berpikir keras setelah mendengar ceritanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia belum pernah mendengar Tanyu Building Materials memiliki gudang di Kota Pu. Untuk bisa menyimpan bahan bangunan sebanyak itu, seberapa besar gudang itu? Mana mungkin dia belum pernah dengar, kan? Semakin dia memikirkan semua yang terjadi hari ini, semakin mencurigakan jadinya. Bantu aku mencari tahu kemana He Qizeng pergi selama ini. Wakil Presiden Yao sudah yakin. Saya sudah memeriksa. Dia pergi ke Zhonghai 2 hari yang lalu. Tang Fusan tercengang. Dia pergi ke Zhonghai. Kenapa dia pergi ke Zhonghai? Wakil Presiden Yao menatapnya dengan aneh. Dia pergi menemui Ye Feng. Siapa? Kamu Feng. Tang Fusan merasa seakan-akan tersambar petir. Bab 509 seseorang berlutut setiap 2 atau 3 hari. Bagaimana He Qizeng bisa terlibat dengan Ye Feng? Tang Fusan tanpa sadar berkata. Namun, pukulan itu belum berakhir. Kemudian, Wakil Presiden Yao melanjutkan, konon pada hari itu, ada orang lain yang pergi menemui Ye Feng bersama He Qizeng. Tang Fusan menoleh padanya. Siapa lagi? Wakil Presiden Yao ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengatakan yang sebenarnya, Gao Yazi. Tanda seru. Ketika Tang Fusan mendengar nama ini, dia merasa seperti tersambar petir lagi. He Qizeng dan Gao Yazi pergi menemui Ye Feng. Dan kemudian, dia menderita pukulan terbesar dalam hidupnya hari ini. Dua orang ini adalah orang-orang yang mempermainkannya. Apakah ini suatu kebetulan atau sudah direncanakan sejak lama? Pikiran Tang Fusan dengan cepat teringat pada pengalaman beberapa hari terakhir. Pertama, Ye Feng pergi menemui Yang Cheng untuk memberinya ultimatum, tetapi dia menolaknya. Kemudian, Gao Yazi secara misterius menghentikannya mengirimkan material bangunannya. Segera setelah itu, He Qizeng melompat keluar dan menawar dengan harga yang sangat rendah. Pada akhirnya, Gao Yazi memberinya pukulan fatal lainnya. Kebenaran telah terungkap. Dalang di balik serangkaian kejadian ini adalah Ye Feng. Tang Fusan merasakan dadanya memanas saat mendapat jawaban ini, dan dia ingin muntah darah lagi. Ye Feng, kamu sangat kejam. Tang Fusan tidak dapat menahannya lagi dan meraung ke langit. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Wei Changfeng dan naik ke puncak. Namun pada akhirnya, di bawah rencana Ye Feng, dia tidak hanya kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia bahkan bangkrut dan menghadapi kompensasi yang sangat tinggi. Dia jatuh langsung dari surga ke neraka. Wakil Presiden Yao menggertakkan giginya. Presiden Tang, bagaimana kita harus melawan sekarang? Serangan balik. Apa yang kau inginkan dariku untuk serangan balik? Rantai keuangan Fusan Building Materials kita sudah dalam bahaya. Setelah pukulan ini, apakah kita masih punya kekuatan untuk melawan? Tanya Tang Fusan segera.
Wakil Presiden Yao terdiam. Dengan situasi Fusan Building Material saat ini, tidak diketahui apakah mereka dapat bertahan dari krisis ini. Bagaimana mereka bisa melawan? Segera pesan mobil. Aku mau ke Zonghai. Tang Fusan memikirkannya dan segera membuat keputusan. Pergi ke Zonghai. Mungkinkah kau? Kau ingin melawan Ye Feng sampai mati. Kau tidak bisa melakukan itu. Wakil Presiden Yao buru-buru mencoba membujuknya. Bertarung sampai mati. Bertarunglah dengan nyawamu. Aku akan memohon ampun, kata Tang Fusan penuh kebencian sambil turun dari tempat tidur. Wakil Presiden Yao buru-buru mengejarnya. Apakah kamu ingin menunggu sampai kamu sembuh? Tunggu apa lagi? Setelah aku pulih, perusahaan akan bangkrut. Tang Fusan mengenakan pakaiannya dan segera mendorong pintu hingga terbuka. Ye Feng menutup telepon dengan Gao Yazi dan He Qizeng. Bibirnya melengkung membentuk senyum saat ia berbalik menatap Chen Xuan. Baiklah, Anda tidak akan mendengar nama Fusan Building Materials lagi. Chen Xuan, yang sedang bersandar padanya sambil membaca buku, tertegun. Apa maksudmu? Sebelum Ye Feng sempat menjelaskan, dia menerima telepon dari Zhang Yuting. Para pemasok yang diancam oleh Tang Fusan dan mempersulit Lingyun Real Estate tiba-tiba berubah sikap 180 derajat. Mereka justru berjuang untuk melanjutkan kerjasama dengan Lingyun Real Estate. Selain itu, pemasok bahan bangunan menyatakan kesediaan mereka untuk menurunkan harga lebih lanjut sebagai permintaan maaf. Chen Xuan menutup telepon dan tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Itu hanya tipuan kecil. Ye Feng tersenyum misterius. Chen Xuan menatapnya dengan tatapan kosong, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Aku merasa seperti sampah di hadapanmu. Setiap kali aku menghadapi kesulitan, kaulah yang membantuku menyelesaikannya. Ye Feng memeluk pinggang rampingnya. Jangan bilang begitu. Kamu masih sangat luar biasa. Bukankah kamu yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari perusahaan? Jantung Chen Xuan berdebar kencang dan dia segera mencium bibirnya. Ye Feng menatap wajah mungilnya yang menawan. Jantungnya langsung berdebar kencang, dan ia siap mengerahkan seluruh kemampuannya. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah petugas keamanan. Dia agak bingung, tetapi dia tetap mengangkat teleponnya. Halo, Tuan Ye. Ada Tuan Tang Fusan di luar yang mengaku dari Yang Cheng. Dia ingin bertemu Anda. Apakah Anda ingin kami mengizinkannya masuk? Chen Xuan juga mendengar kata-kata penjaga itu, dia menatap Ye Feng dengan linglung. Tang Fusan ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Ye Feng mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum memerintahkan penjaga, aku tidak ingin melihatnya, biarkan dia kembali. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia mendengar suara Tang Fusan yang mendesak. Tuan Ye, saya hanya ingin bertemu Anda. Tolong beri saya kesempatan. Ye Feng perlahan bersandar di sofa. Tapi aku tidak ingin bertemu denganmu. Kalau ada yang ingin kau katakan, kita bicara lewat telepon saja. Tuan Ye, saya tahu saya salah. Saya hanya mohon Anda melepaskan saya kali ini. Saya pasti akan mengingat kebaikan Anda. Tang Fusan, aku sendiri yang pergi menemui Yang Cheng hari itu untuk memberimu kesempatan, tapi kau menolaknya. Apa kau masih ingat apa yang kau katakan hari itu? Tuan Ye, saya. Saat itu, kau berkata, kau harus membunuhku dan tak memberiku harapan. Karena selama masih ada secercah harapan, aku akan menemukan cara untuk menginjak-injakmu sampai mati. Petik 1 petik 2. Di pintu masuk kompleks villa pemandangan Danau Zongtian, Tang Fusan benar-benar panik. Kata-kata ini memang diucapkan olehnya. Namun, saat itu, ia telah berpegangan erat pada paha Wei Changfeng, dan kebangkitannya yang meroket sudah di depan mata. Ia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ye Feng. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu 2 atau 3 hari, keadaan akan berubah 180 derajat. Tuan Ye, saya kerasukan saat itu. Saya harap Anda bermurah hati dan memberi saya kesempatan lagi. Aku nggak mau ngomong-ngomong kosong lagi sama kamu. Aku udah kasih kamu kesempatan, tapi kamu nggak menghargainya. Sekarang, kamu sendiri yang harus menanggungnya. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar ingin membunuh saya? Apakah maksudku tidak cukup jelas? Tang Fusan menahan amarahnya. Tuan Ye, saya hanya ingin jalan keluar. Jika Anda tidak setuju, saya akan berlutut di sini dan tidak akan pergi. Jika kau ingin berlutut, berlututlah. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia menutup telepon. Tang Fusan menggertakkan giginya dan berlutut di tengah hujan lebat. Bawahannya menyerahkan payung kepadanya, tetapi dia menepisnya. Dia langsung basah kuyup. Para penjaga keamanan di pintu tercengang. Seseorang datang berlutut di hadapan Tuan Ye lagi. Apakah ini Tuan Ye Buddha?
Mengapa orang datang berlutut setiap 2 atau 3 hari? Bab 510 Hati seorang bodhisattva, melakukan teknik petir. Apakah kita benar-benar akan membiarkan dia berlutut di luar? Chen Xuan melihat hujan lebat di luar dan sedikit terkejut. Aku tidak memintanya berlutut. Dia ingin berlutut. Apa yang bisa kulakukan? Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Chen Xuan ingin mengatakan lebih banyak lagi. Tapi Ye Feng langsung memeluknya. Jangan khawatir, ini sudah malam, kita harus istirahat. Kau tidak membiarkanku menyentuhmu selama 2 hari terakhir. Bukankah seharusnya kau memberiku hadiah hari ini? Aku baru saja memikirkan 2 gerakan yang menyenangkan. Ayo kita coba. Chen Xuan mendorongnya dengan malu-malu. Kenapa kamu terus memikirkan hal seperti itu? Ye Feng langsung berteriak, sejak kapan aku memikirkan hal-hal seperti itu? Bukankah ini sudah malam? Kita harus melakukannya. Hari yang lain, aku agak lelah hari ini dan ingin istirahat lebih awal. Chen Xuan menolak lagi, lalu bangkit dan kembali ke kamar tidur. Ye Feng sedikit kecewa. Ia duduk di sofa dengan suasana hati yang tertekan. Chen Xuan selalu tidak mau bekerja sama dalam aspek itu. Dia selalu meredam semangatnya saat dia sedang bersemangat. Sederhananya, aspek kehidupan itu tidak begitu harmonis. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Dia hanya bisa menemukan beberapa jarum perak dan melanjutkan penelitian medisnya. Sekitar 2 jam kemudian, penjaga itu menelepon lagi. Tang Fusan pingsan di tengah hujan dan dikirim ke rumah sakit oleh anak buahnya. Ye Feng hanya tersenyum ringan dan menutup telepon. Pihak lain telah mendatangkan hal ini atas dirinya sendiri. Tang Fusanlah yang tidak menghargainya. Siapa yang bisa disalahkan? Tapi Ye Feng jelas meremehkan pengaruh masalah ini. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Zonghai. Ada apa? Tang Fusan berlutut di tengah hujan selama lebih dari 2 jam dan dikirim ke rumah sakit. Shen Guanlin sedang berlatih kaligrafi di ruang kerja ketika menerima laporan dari kepala pelayan. Ia tercengang. Meskipun dia belum pernah bertemu Tang Fusan, dia pernah mendengar nama orang ini. Dia tahu bahwa orang ini dianggap sebagai orang penting dalam industri bahan bangunan di Yangcheng. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukan tindakan yang begitu rendah hati. Tahukah kau mengapa dia berlutut di hadapan Ye Feng? Kepala pelayan segera menjawab, kudengar Ye Feng bersekutu dengan Gao Yazi dari Zongheng Transport dan He Qizeng dari Tanyu Building Materials untuk menipu Tang Fusan. Bahan bangunan senilai 50 juta yuan akhirnya hanya diberikan 5 juta yuan. Lalu, dia menceritakan seluruh prosesnya. Setelah Shen Guanlin mendengar ini, ia menggebrak meja dengan keras. Hebat, hahaha. Ye Feng, anak ini sudah lebih baik. Dia benar-benar bisa mempermainkan orang seperti Tang Fusan di telapak tangannya. Tidak mudah. Kepala pelayan itu tak kuasa menahan senyum getir. Tapi kali ini mereka terlalu kejam. Mereka berencana membunuh Tang Fusan. Shen Guanlin tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana mungkin orang sukses tidak kejam? Entah dia tidak melakukannya, atau dia melakukannya dengan kejam. Kepala pelayan itu tidak bisa menahan tawa, sepertinya kau sangat mengagumi Ye Feng ini. Shen Guanlin mengangguk puas. Anak ini adalah pemuda paling luar biasa yang pernah kulihat. Akan sangat menyenangkan jika dia bisa menjadi menantuku. Kepala pelayan itu menggaruk kepalanya dengan canggung. Kau harus memberitahu Tian-Tian tentang ini. Suruh dia bekerja lebih keras dan berusaha mendapatkannya sesegera mungkin. Shen Guanlin menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Kapan gadis kecil itu pernah mendengarkanku? Lebih baik biarkan anak-anak muda memutuskan sendiri. Sambil berbicara, ia mengambil kuas dan menulis beberapa kata besar. Mintalah seseorang untuk memberikan kaligrafi ini kepada Ye Feng sebagai hadiah ucapan selamatku. Kepala pelayan itu melihat ke bawah dan melihat 10 kata besar tertulis di atasnya. Dengan hati seorang bodhisattva, dia bertindak seperti petir. Tulisan tangan yang bagus. Pada saat yang sama, Tan Bohong yang sedang memancing di tepi danau juga menerima berita tersebut. Hahaha, anak ini benar-benar kejam. Seorang pria parubaya yang duduk di sebelahnya tak kuasa menahan tawa. Akhir-akhir ini aku sering mendengar nama anak ini. Sepertinya dia juga tukang bikin onar. Tan Bohong meliriknya. Dibandingkan denganmu, dia masih sedikit kurang. Pria parubaya itu menggelengkan kepala. Waktu umur 20, aku tidak membuat keributan sebesar ini. Sebagai perbandingan, aku masih sedikit kurang. Tepat saat keduanya tengah mengobrol, Lu Xiaoya tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dia melingkarkan lengannya di leher pria parubaya itu. Ayah, apa yang ayah bicarakan dengan kakek? Pria ini adalah ayah Lu Xiaoya, Lu Changsheng, yang pernah menjadi tokoh berpengaruh di Zonghai. Baru kemudian dia perlahan meninggalkan dunia persilatan dan menjalani kehidupan yang bebas.
Dia mencubit hidung putrinya dengan penuh kasih sayang. Kita sedang membicarakan temanmu yang suka membuat masalah. Lu Xiaoya tercengang. Ye Feng. Ada apa dengannya? Apa dia memprovokasi orang penting lagi? Ayah dan kakek tidak bisa hanya diam saja kali ini. Aku bahkan tidak mengenalnya, canda Lu Changsheng. Apa hubungannya hidupnya denganku? Lu Xiaoya langsung panik. Dia tidak ada hubungannya denganmu, tapi dia ada hubungannya denganku. Tan Bohong juga tertarik. Oh, hubungan macam apa yang dia miliki denganmu? Lu Xiaoya langsung tercengang. Ia tergagap, kita berteman. Lu Changsheng mengerutkan bibirnya. Hanya teman. Itu bukan urusanku, kecuali. Lu Xiaoya menatapnya kosong. Kecuali apa? Lu Changsheng meliriknya. Aku tidak akan membantunya kecuali dia menantuku. Wajah cantik Lu Xiaoya langsung memerah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Menantu laki-laki mana? Aku kan tidak bilang akan menikah dengannya. Lu Changsheng menyalakan sebatang rokok dan berkata, aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Lu Xiaoya segera bersikap genit kepada Tan Bohong. Kakek, lihat ayah. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Kalau dia tidak peduli, kakek juga harus peduli. Tan Bohong mendengus. Kalau dia menantuku, aku akan peduli. Lu Xiaoya benar-benar tercengang. Bagaimana keduanya tiba-tiba menjadi begitu terkoordinasi dengan baik? Haruskah mereka mengakui Ye Feng sebagai menantu mereka? Apakah dia sehebat itu? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.